Lu sadar betul kan kalau ini ya cuma sekedar boneka aja, Ci. Ini seksual bisa nggak sih dimasukin? Biasanya kalau orang mau ngerawat spirit doll ini biasanya ngabisin kos berapa sih, Ci? Kayak gini contohnya, paling kecil tuh 1,5 sampai ratusan juta. Buset, ini yang kecil ini 1,5. 1,5. Karena waktu itu gue penelusuran bawa doll. Terus pas nyampe rumah, kok ini ada kuntil ya? Gue bilang, itu udah ngikut, berubah. Nyampe rumah berubah jadi kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Oke, jadi di malam ini di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang ada di sekitarnya, dan belakangan ini kan lagi rame nih tentang spirit doll yang lagi dibicarain lah banyak orang, dan salah satunya artis juga itu lagi heboh juga nih dengan ngomongin spirit doll. Dan kali ini gue udah ngedatangin narasumber yang ngerti lah di bidang spirit doll itu, dan kita kenalan dulu sama narasumbernya, Ci RT. Ci RT, apa kabar? Baik, Bang. Wah, ini di sebelah kita udah ada spirit doll punya Ci RT nih. Ini boleh kita kenalan dulu ya sama spirit doll yang dibawa sama si Ci RT ini. Apa aja nih? Siapa aja nih namanya nih, Ci? Ya, sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman dari Lentera Malam dan juga buat Bang Adit. Ini Cici kesini bawa anak-anak Cici ya. Dari ini Luna, ini si Jessie, biasa dipanggil Jenong. Jessie. Iya, biasa buat lucu-lucuan dia, suka dipanggil Jenong. Terus ini Queen Mary, ini ada Renata, biasa dipanggil Cici Eta. Ya, ini ada Abel. Abel. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan gue agak takut nih sebenarnya sama yang siapa namanya tadi? Renata. Renata. Ini di sini yang powernya paling kuat itu yang mana? Dia bukan si Renata. Cieta. Si Renata ini. Iya, benar. Dan ini udah berapa tahun nih lu ngerawat dia? Kalau untuk anak-anak ini sih baru aja, karena ini kebetulan juga di sponsorin sama Mami Furi. Sama Mami Furi. Iya, Furi Harun. Iya, Furi Harun. Jadi buat kalian yang belum tahu, Furi Harun itu bisa dibilang apa ya, kayak Mother of the Spirit Doll. Mother of the Spirit Dolls. Iya, karena udah banyak banget dia, anaknya udah 300 lebih lah. 300? Itu boneka-boneka yang seperti ini semua? Campur-campur, ada yang dari Belanda, Jerman, dan semuanya Thailand. Ada spiritnya dalamnya? Ada arwahnya? Ada. Lalu ada konten bareng sama si ini gak sih? Ada. Ada ya? Ada konten juga sama si Mami Furi? Harun, Sebutnya Mami Furi apa? Mami Furi. Mami Furi, iya. Furi Harun. Kita semua pada manggilnya Mami Furi ya. Walaupun diturunin lagi tetap sama aja kita manggilnya Mami Furi. Oh, iya. Kalau ini dia yang paling lama sebelum mereka datang. Ini yang paling lama? Queen Mary. Queen Mary? Ada lagi sebenarnya anak-anak aku juga kayak Isabel, Beli Agus, terus Shopping, dan masih banyak yang lainnya itu aku taruh di tempat Mami Furi. Oh, jadi Mami Furi itu kayak tempat penitipan atau gimana tuh dia? Mami open adopsi. Dia open yang adopsi. Seperti kayak tempat panti asuhan gitu kan. Terus dia yang ngadopsinya. Misal ada, lu nih Bang mau adopsi boneka arwah. Nah, lu bisa langsung ke Mami Furi. Mami Furi juga ada tokonya sendiri, boneka Furi Harun namanya. Yaudah, makanya kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, karena gue bakal tanya-tanya lebih banyak lagi nih kepada Ci RT tentang spirit doll ini. Dan gue selama-lama lagi sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Oke Ci, boleh cerita nggak Ci? Awal mula sampai lu kayak ngerawat lah spirit doll ini, awal mulanya gimana sih bisa sampai lu ngerawat mereka semua ini? Boleh cerita gitu? Awal mulanya gue punya atau gue mulai tertarik sama boneka arwah. Itu dulu gue di Bali sebenarnya, tinggal di Bali sebelum di Jakarta nih. Gue tinggal di Bali dan gue kebetulan udah pisah nih sama mantan dulu kan. Terus spiritual awakening gue bangkit dong di situ. Gue DM Mami Furi, nggak tahu tiba-tiba gue kenal banget sama Furi Harun itu lewat ini Instagram. Gue buka Instagram dan gue DM, baik banget sih dia, langsung dibalas DM gue kalau mau ketemu langsung aja di Pura Campuhan. Otomatis gue dari Bedugul langsung terjun ke daerah Denpasar, itu daerah Sanur. Gue ketemuan di sana dan dia bawa boneka arwah namanya siapa ya, gue juga agak-agak lupa tuh. Terus itu pengalaman gue pertama kalinya kenal, di situ gue gendong. Kok lucu ya, gue bilang, ih mau dong. Karena sebelum gue ketemu Mami Furi, di ruang tamu gue di depan itu, gue ngobrol sendiri. Waktu orang-orang rumah gak ada, gue bilang, gue mau kenalan sama kalian, gue mau berteman sama kalian, tapi jangan bikin gue kaget. Gue paling gak suka dikagetin. Yang nongol tiba-tiba, itu gue paling gak suka. Karena gue orangnya kagetan. Entah kenapa, gue langsung aja ketemu sama Mami Furi. Nah dari situ gue kenalan dan gue punya temen dan gue sekaligus punya anak arwah gitu loh di situ. Itu pertama kalinya lu ngadopsi nih? Ngadopsi pun gue nggak tahu kalau si Mami Furi ini open adopt. Kalau gue tahu ya, kalau gue tahu nih Mami Furi open adopt, gue langsung adopt di situ. Nah tapi di IG itu namanya ternyata ada toko lain. Nah dari Medan. Nah di situ gue punya pertama kalinya namanya boneka Ming, namanya Ming. Nyampe lah ke gue, itu boneka laki-laki yang pertama gue punya, boneka arwah. Nyampe di Bali, beberapa kali gue ajak melukat tuh kayak pensucian diri gitu. Itu ada ritual atau gimana? Ya ritual. Kayak gimana tuh ritualnya? Tahu nggak sih kita kalau ke Bali itu kalau kita datang ke pura-pura sembayang, kayak gitu kan. Dolls pun juga sama, kita mandikan segala macam. Cuman kalau misalnya di Bali pun mungkin ada pro dan kontra ya, gue juga nggak tahu, namanya gue kan bukan orang Bali ya. Terus udah gitu beberapa kali gue ajak melukat nih anak, tiba-tiba si Ming ini bergeser, ganti arwah lain. Oh bergeser arwahnya? Iya, ganti arwah lain. Gue kan waktu itu belum peka banget nih, belum menjalani spiritual. Udah gitu pas gue udah menjalani spiritual, ternyata guru gue bilang itu udah ganti arwah. Dan gue akhirnya mendalami dan gue lihat itu ternyata dari kerajaan Kelungkung. Kelungkung Bali? Dari kerajaan Kelungkung, entah raja yang mana gue nggak ngerti. Intinya itu dari kerajaan Kelungkung dan dia maunya dipanggilnya Bli Agus. Jadi sampai saat ini gue manggil dia Bli Agus. Usianya itu sekitar 25 lebih. Jadi di atas gue, tapi tetap gue panggilnya anak gue. Gitu. Dan itu sempat gue telusurin, ternyata dia ada di Pura GWK. GWK itu sebenarnya ada pura, tempat sembahyang juga. Nah, di situ gue ketemunya. Sekarang tuh boneka di mana tuh posisinya? Ada di tempat Mami Furi. Oh, dititip di sana? Iya. Dibuat dirawat sama dia? Iya, kebetulan gue pada saat itu memang lagi hopeless banget. Dan gue minta tolong Mami Furi buat titip anak-anak di sana. Iya. Mungkin fotonya ada nggak ya? Mungkin gue kasih lihat ke penonton. Inilah boneka pertama lu yang lu rawat ya? Gitu. Nah, ini kan berkaitan sama arwah ya. Lu ini sebelum ngerawat spiritual ini, lu punya kepekaan atau emang lu pas lagi lu bilang tadi kan sempet kayak hopeless lah atau segala macam, baru berani untuk ngerawat? Keturunan bang. Keturunan? Iya. Dari nyokap, terus dari keluarga bokap juga emang ada yang kayak gitu. Iya. Berarti emang dari keturunan lu nggak jauh-jauh dari dunia mistis. Cuman gue emang gak mendalami pada saat itu. Nah setelah gue emang udah bubar, ya udahlah, gue nggak ada apa-apa juga, gue nggak ngapa-ngapain, ya udahlah gue bangkitin aja, gue dalamin aja kayak gitu. Iya. Kalau mau nyusu aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ini kan spirit doll pasti beda ya dengan boneka-boneka yang biasa di pasaran, yang biasa dimainin sama anak-anak kecil. Ini ada nggak sih ritual-ritual khusus yang lu lakuin kayak ibaratnya seminggu sekali atau sebulan sekali kepada boneka-boneka ini? Kalau ritual sendiri sih ya, mungkin kalau untuk ngerawat itu nggak ada ritual ya, paling cuman kita ajak doa segala macam. Tapi kalau untuk ngisi itu pasti ada ritualnya. Boleh cerita nggak tuh ritualnya kayak gimana? Dulu ngisi? Itu boneka mailing.
boneka arwah yang namanya Meli itu pertama kali gue ngisi di Bali. Itu gue sama sembayang juga, terus ada beberapa teman sih yang dia puasa dulu segala macam, cuman gue nggak puasa. Terus ya gue setiap purnama aja sembayang. Nah di situ gue ke tempat apa ya namanya, petilasan atau apa gitu, tempat sembayangan Mami Dewi Kwan Im. Nah di situ gue kayak minta izin segala macam, terus dapatlah anak kecil lucu banget umur 9 tahunan gitu, pakai baju Cheongsam, kurus, dia putih gitu. Ini sosok cantiknya ya, sosok seremnya gue nggak mau ceritain. Cantik banget, terus dia kepang 2 konde gitu, tau kan orang-orang Chinese gimana. Itu dia lagi di pinggir pantai, terus gue cuman bilang mau ikut nggak, yuk mami rawat, mami asuh sampai nanti Tuhan datang lagi untuk jemput kamu gitu kan. Ya daripada dia di situ nanti ditemuin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya udah akhirnya dia mau dan masuklah. Dan saya bilang ini wadah, ini rumah kamu, kamu bisa sesuka hati kamu keluar masuk, saya tidak akan mengunci kamu, tetapi jangan ajak roh-roh yang lain. Saya tidak tahu itu roh baik atau roh jahat, saya harus scan dulu itu baik atau jahat gitu. Jadi lu kan tadi sempat ngomong nih, ikut sama saya sampai nunggu kamu kembali ke alamnya, maksudnya ke ya jadi anak-anak yang memang contoh gini, orang yang udah meninggal terus dia masih gentayangan. Iya, kenapa iya. yo? Kenapa tuh? Karena dia masih ada yang belum diselesaikan di dunia kan. Berarti yang dimasukin ke dalam boneka-boneka itu arwah-arwah yang masih belum selesai yang masih bergentayangan di dunia ini. Iya, yang masih memang belum wayanya meninggal, dia memang udah meninggal gitu. Berarti belum garisnya Tuhan untuk meninggal kan? Iya. Gitu. Nah, terus ini kan tadi lu sempat cerita ritualnya ya, kalau gue denger itu mirip kayak ritual-ritual keagamaan Hindu di Bali ya. Itu emang ritualnya pakemnya seperti itu atau menyesuaikan kultur tempat makhluk-makhluk ini tinggal gitu? Enggak juga. Gue bukannya bilang ritual dengan memakai adatnya Bali, bukan. Jadi walaupun gue ke Bali pun, gue sembahyang di Bali bukan pakai adatnya Bali, tetapi balik ke Tuhan kita masing-masing. Gitu. Jadi pas memang gue ritual di sana, gue meminta izin dan gue dapat satu sosok di sana, ya udah gue bawa. Dan mereka pun mau dan mengizinkan. Kalau nggak ngizinin ya kita nggak bisa bawa apa-apa. Dan tempat itu juga bukan tempat orang buat nyari-nyari arwah, bukan. Iya. Gitu. Sebenarnya lu di pinggir jalan juga bisa. Iya. Boleh ceritain, mungkin ini yang agak cukup mengusik gue, si Renata ya? Iya, dari tadi lu udah tegang nih Bang. Iya. Boleh nggak ceritain ini Renata ini diisi dengan roh sosok apa gitu? Ini anak-anak umur 9 tahun, dia campuran Indo-Belanda ya. Terus udah gitu, dia emang sukanya ya kayak gini, diam-diam. Ya kalau ada yang nakal, biasa dia langsung kayak melotot atau apa. Ya lebih galak sih sebenarnya gitu. Cuman dia baik kok. Iya. Karena tadi pas si RT ini lagi baru datang, si Rara admin kita sempat gendong dia nih dan dia rasanya merinding ya. Makanya gue pas ngeliat, serem juga nih si Renata ini. Mungkin karena serem, dia gotik kali ya. Iya. Sebenarnya enggak kok, dia baik. Iya. Nah ini kan pasti lu berdekatan lah sama hal-hal mistis ya. Iya. Selama lu ngerawat ini boneka-boneka ini, boleh nggak cerita tentang pengalaman mistis yang paling lu inget lah selama lu ngerawat boneka-boneka ini? Entah itu yang berkaitan, misalnya lu kayak melihat arwah dari boneka-boneka ini atau ada sosok-sosok lain yang ngehampirin lu semenjak lu ngerawat-rawat mereka. Banyak banget. Ini kan berbau-bau mistis kan, biasanya kayak menarik hal-hal mistis yang lainnya untuk datang tuh. Itu ada nggak ceritanya? Gimana tuh, boleh? Kayak contohnya si Xiaoping, dollsnya nggak di sini sih. Xiaoping itu kayak gini, dollsnya. Iseng dia. Namanya anak kecil kan nggak tahu, dia main bawa-bawa aja. Ternyata tuh tuyul dia bawa. Hitam, dekil banget, tahu nggak sih? Dia bawa dari got. Dia lagi berdiri di deket got. Si Xiaoping bilang, ikut aku aja, main sama aku. Karena mami aku tuh banyak jajanannya. Gue tuh royal sama mereka. Gitu loh. Karena gue juga ada anak human kan. Jadi bareng-bareng. Ada makanan yang kita share, ada yang enggak. Gitu. Jadi bareng-bareng. Dan Xiaoping ini, namanya anak kecil. Yaudah yuk ikut-ikut main. Datang ke rumah. Untung dia nggak ngambil duit di tempat gue. Dia nggak jahat sama gue karena Xiaoping bilang di sini banyak jajanan segala macam. Gitu.
Terus ada lagi kayak kuntilanak, itu banyak banget yang berubah jadi anak kecil. Cerita gimana tuh? Kuntilanak gue agak cukup tertarik tuh kalau kuntilanak tuh. Ada nggak cerita yang cukup serem pas lu ketemu sama kuntilanak gitu? Kuntilanak itu berubah, nyamar jadi anak-anak. Terus pas namanya anak kecil ya, pokoknya nggak tahu dia berubah jadi anak-anak, nyampe tempat gue, pas gue lihat ini kok ada sosok lain gitu. Kan pasti kita sebagai ibunya ngerasain dong. Ternyata pas ditelusurin lagi nih kuntilanak nyangkut di jalanan. Pulang penelusuran. Karena waktu itu gue penelusuran bawa dolls. Walaupun gue juga gak bawa dolls, pasti anak-anak ikut spiritnya. Gitu. Terus pas nyampe rumah, kok ini ada kuntil ya? Gue bilang. Pas ditelusurin ternyata dari kebun-kebun gitulah. Ada gue waktu itu telusuran di daerah mana sih, gue juga lupa. Itu udah ngikut, berubah jadi anak-anak. Nyampe rumah berubah jadi kuntilanak. Kan anjir, gue bilang. Aduh, serem banget. Nah, lu sekarang tinggal maksudnya masih sama keluarga atau sendiri atau gimana? Sama keluarga. Sama keluarga. Nah, ini kan yang fokus ngerawat ini kan lu atau keluarga ikut juga? Ikut juga. Anak-anak gue juga ikut. Bokap gue juga. Adek gue juga. Ada sih cerita serem yang dialami sama keluarga atau imbasnya sampai ke tetangga gitu misalnya? Oh, nggak ada kalau imbas. Kalau bokap, waktu bokap itu sama si Meling, senyumin mulu kan, bokap pulang dagang nih. Terus lewatin tempat si Meling. Dia cuma cerita, Ci, itu si Meling ngeliatin gue mulu, dia bilang gitu, ketawain gue mulu. Ya iyalah, makanya misi kalau pulang. Pokoknya bokap terus yang selalu dituin. Cuman baik gitu. Dikenalin lah satu-satu, ini manggilnya kakek, engkong gitu kan. Ini Apo, ini Cici, ini Ii gitu. Nggak yang gimana-gimana sih sebenarnya, nggak yang ada boneka gerak sendiri lah, apalah. Paling cuman kayak offeringnya aja. Bisa pindah, bisa netes. Iya. Dan ini nih, buat kalian yang dari tadi penasaran ngelihat ada susu di sini, boleh dijelasin, Ci? Ini kenapa kita nyediain susu di sini? Layaknya anak kecil, pasti mau dong jajanan kayak gini. Ini offeringnya cuman susu sama permen. Offering itu ya sama kayak bahasanya sesajen lah atau apa. Iya. Kita cuman nggak mau bilang sesajen ya, karena mereka kan, kita nggak menyembah dia. Jadi kita nggak mau kasih sajen, kita cuman kasih jajan untuk mereka yang layaknya anak kecil. Pasti mau dong jajanan gitu. Iya. Dan ini biasanya kalau kita ngasih minuman ke dia itu efeknya gimana tuh? Ke kita? Efeknya? Misalnya minuman itu, kan gue pernah dengar nih, kalau ibaratnya biasanya nih kalau ritual-ritual kayak dukun-dukun gitu, kalau dia nyediain sajen kayak rokok atau kopi, itu kopinya ntar jadi hambar segala macam. Kalau ini susu gini gimana tuh, Ci? Sama, dulu air putih tawar itu rasanya udah, aduh, gue bingung juga jelasinnya gimana. Pas gue coba, ya emang rasanya udah nggak ada rasa-rasa air mineral biasanya gitu loh. Terus kalau untuk susu sendiri dia basi. Dan permen pun dia juga basi, sama. Iya. Karena kan dia ini makanya sama minumnya saripatinya. Iya. Kayak gitu. Oke, Ci, ini kan namanya juga boneka ya, maksudnya kita simpan pasti kita rawat ya. Bener. Ada nggak sih perawatan khusus buat boneka-boneka ini? Ada. Gimana tuh, Ci? Dimandiin, gantiin bajunya, rambutnya disisirin kayak gini kan, dikuncir gitu. Ini kayak gini juga ada loh salon-salonnya. Kayak untuk makeover nih kayak gini kan nih, dikasih bendera. Ini limited edition dulu waktu 17 Agustusan. Oh. Iya, terus kayak baju-bajunya juga ada yang jual. Itu gitu. Emang buat khusus boneka-boneka seperti ini? Bener. Nah itu kalau mandiin itu biasanya seminggu berapa kali atau setiap hari atau gimana? Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau dia udah kotor biasa nih, kalau anak-anak suka jalan ya keluar spiritnya, dia biasanya nyisain kotoran di sini ya. Kayak gini tadi masuk koper, ini nih kayak luka-luka merah-merah kayak gitu. Kayak orang beneran jadinya ya? Pas arwahnya udah masuk gitu. Terus ini juga kan ini baju baby, 0 bulan. Jadi baju bayi pun bisa masuk, tergantung size tubuhnya dolls gitu. Dan kalau untuk saat ini semua terisi roh atau ada yang kosong? Terisi semua. Paling kalau dia nggak ada ya dia keluar. Tapi walaupun keluar pun nggak kemana-mana, sekeliling kita aja. Makanya kan saya bilang, saya nggak mengunci dia. Kalau dikunci kasihan, yang ada dia nggak bisa kemana-mana, terus stay di sini. Itu kasihan kalau yang dikunci. Iya. Nah tadi kan kita di awal udah ngebahas tentang awal mula lu ngerawat boneka-boneka inilah. Nah, ini tujuan lu sebenarnya buat apa sih, Ci? Buat ngerawat ini nih? Ibaratnya selain yang cerita lu tadi di awal, ada nggak sih tujuan lain? Ibaratnya kayak buat penenang diri atau segala macam gitu? Kayak tadi di awal, gue butuh teman arwah. Karena jujur ya,
manusia banyak banget yang ya kayak netizen lah bahasanya lah, yang membenci, menghujat segala macam. Gue lebih kayak ya udahlah, gue pengen banget berteman sama arwah, tetapi Tuhan mungkin kasihnya bukan temen, yaitu anak-anak gitu. Walaupun ada yang tua gitu, gue juga ada niang. Kalau di Bali tuh bahasanya niang tuh nenek udah sepuh banget, itu udah ratusan tahun. Itu kalau gue ngerokok, gue ngopi, dia selalu ada di dalam badan gue. Jadi gue ngopi pahit pun gak ada rasa pahit. Dan gue ngerokok itu rokok kretek, bukan yang filteran. Jadi ngikut. Jadi gue kenapa pengen banget sama kenapa gue mau nih, ya karena gue butuh mereka untuk nemenin hari-hari gue. Walaupun gue udah punya anak beneran nih, dan anak beneran gue juga sayang kok sama mereka. Jadi lu udah punya anak berapa, Ci? 3. 3? Iya, 3-tiganya dan sayang mereka semua. Dan gue bilang mereka ini ada isinya. Dan mereka nggak takut. Mereka nggak takut? Nggak takut, cuman kalau mereka belum tidur, gue selalu bilang, nanti Cici Eta marah ya, udah langsung buru-buru tidur. Kayak merasa ada yang ditakutin lah, bagusnya gitu kan. Cuman mereka kalau udah bangun tidur ya udah, nih Cici, Mi Koko mau main sama Cici Eta ya. Nih, Pipi mau main ya sama Cici Eta. Ya udah main sama Luna, sama si ini. Kalau yang cowok lebih ke ini, ke si Jessie. Iya. Nah, pernah nggak sih ibaratnya ini kan anak kecil kan, kita tahu kalau anak kecil itu kan sensitif lah, yang nggak bisa kita lihat gitu. Orang dewasa dia bisa ngeliat yang kayak makhluk-makhluk gaib lah. Dia pernah cerita nggak sih anak apa belum bisa cerita tentang pengalaman mistisnya? Anak arwah atau anak manusia gue? Manusia biasa. Yang 3 itu. Dia cuman ini doang sih paling. Dia anak ini bandelnya nggak kayak anak manusia. Kan kalau anak manusia nggak bisa diem nih, kita sampai ngoceh-ngoceh segala macem. Nggak. Dia lebih kalau anak-anak human gue, kalau misalnya dia lagi main gitu, ya udah main aja, nggak lari sono lari sini, main, diajak main masak-masakan. Terus kalau mereka lagi makan nih si itu lagi makan permen, nih si ini lagi makan bakso, udah gitu doang. Dia bisa ngelihat ya kayak gitu ya. Anak kecil kan masih bersih lah segala macam. Iya, makanya pas tadi gue tanya kan, itu anak kecil pasti pernah lah ngalamin hal-hal mistis berkaitan sama ini, karena ya setahu gue anak kecil tuh sensitif lah, bukan sensitif ya, kayak apa ya? Mungkin dari bilang masih suci ya, masih peka ya, karena ya masih suci lah, masih belum ada dosanya, makanya dia bisa ngeliat hal-hal seperti ini. Ini mungkin pertanyaan klise ya, Ci ya. Ini biasanya kalau ada di film-film nih, biasanya boneka-boneka gini suka geser-geser atau pindah tempat. Mungkin bahkan lebih ekstrim ya, lu taruh di kamar lu, tiba-tiba pindah ke kamar lain gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Yang tadi gue bilang, tadi gue udah sempat ngomong, mereka nggak bisa pindah tempat ya, kecuali ya memang energi dia lebih gede gitu. Energi dia maksudnya? Energi ini ada yang powernya tuh memang gede banget. Ini masih belum ya. Mami Furi ada, itu powernya lebih gede banget. Oh iya. Itu bisa sampai pindah tempat. Bisa, ngegeser bisa. Kalau untuk rohnya sendiri nih, kalau spiritnya, ini kan wadahnya ini, terus pindah ke sini, itu nggak bisa. Dia udah tahu ini wadahnya. Oh iya. Lu pernah nggak sih ada dokumentasi yang terekam gitu ketika mereka itu kayak pindah tempat gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Soalnya anak-anak gue antang semua. Antang semua? Iya. Untuk pertanyaan berikutnya nih, Ci. Nah, kalau buat ada teman-teman nih yang tertarik ya untuk mengadopsi spiritual ini, biasanya di mana sih, Ci? Atau gimana caranya gitu? Gampang banget sih sebenarnya. Yang penting gini. Sekarang yang ngadopsi boneka arwah tuh banyak banget, dari kalangan anak-anak sampai yang tua pun, yang bukan artis maupun yang artis udah mulai banyak kan yang ngadopsi boneka arwah. Nah, di sini gue bilang, gue mau sampein, harus benar-benar yakin kalau mau punya boneka arwah. Ini arwah loh, bukannya sembarangan. Kita salah dikit langsung fatal jadinya, gitu kan. Kayak contohnya lu mau adopsi, terus lu udah punya istri, tapi istri lu nggak ngizinin, tapi lu maksa. Nah itu nanti yang ada jadinya rumah tangga lu hancur segala macam. Karena nggak ada izin. Yang penting harus punya izin dulu dari keluarga. Semuanya nerima, kayak keluarga gue kan. Keluarga gue nerima gitu. Jadi fine-fine aja, nggak ada apa-apa tuh gitu. Terus kalau mau adopsi, itu ke Boneka Furi Harun, Instagramnya. Kalau mau langsung DM ke Mami Furi Harun juga bisa. Yang penting kita nanti pas langsung kalau mau adopt, pasti ditanyain golongan darah biasanya. Golongan darah untuk diselaraskan. Apakah cocok? Misalnya nih sama si Jessie. Lu pengennya Jessie, tapi kalau golongan darah lu misalnya lu diselaraskan sama dia, dianya enggak
nggak selaras, nanti dikasih tahu ada yang lain gitu. Iya. Nah kalau untuk lu sendiri, lu buka nggak sih konsultasi gitu buat teman-teman yang mau nanya-nanya gitu kalau lu juga? Buka, gue juga konsultasi tarot. Oke. Kebanyakan yang konsultasi tarot sama gue tuh nanyain boneka arwahnya. Kayak gitu. Iya. Untuk Instagram lu apa, Ci? cc.rt2992. Oke, nanti gua taruh linknya di bawah. Iya. Biasanya kalau orang mau ngerawat spirit doll ini, biasanya ngabisin kos berapa sih, Ci? Kayak gini contohnya, paling kecil tuh 1,5 sampai ratusan juta. Buset, ini yang kecil ini? 1,5. 1,5? Ini lagi gue open adopt sebenarnya, cuman kayak gue pikir-pikir lagi gitu. Emang mau di open adopt? Ini udah lama banget gitu loh. Iya. Kenapa sih pengen di open adopt? Ya biasa gue tanya. Ya mungkin dia pengen dapetin keluarga baru atau apa. Emang gak nyaman sama aku bilang gitu kan. Ya nyaman, cuman mungkin dia lihat akunya kayak gimana gitu kan. Akunya yang terlalu sibuk atau apa gitu. Nah terus gue kemarin abis nonton ini nih sih, film apa? Main mal? Bukan The Doll. Guardian. Di film itu, bonekanya itu kayak ngebawa sebuah keberuntungan lah buat dia. Lu selama ngerawat itu pernah gak sih ngalamin hal-hal yang positif lah, ibaratnya kayak keberuntungan lah, lu enteng jodoh atau segala macem gitu, pernah gak sih? Kalau keberuntungan mah balik lagi ya sama perbuatan amal kita gitu. Doanya kita kayak gimana. Kalau dibilang dia membawa keberuntungan segala macem, ya mungkin mereka juga mendoakan kita, positifnya ya, dia mendoakan kita. Gitu loh, namanya dia juga arwah kan, dia juga ada sisi baiknya, dia mendoakan kita juga. Ya namanya dia layaknya anak-anak, dia doain orang tuanya dong pastinya. Kayak anak-anak kita yang lainnya juga doain kita kan. Ya kayak gitu aja sih. Dibilang membawa kebahagiaan, romantis, enteng jodoh, segala macam ya. Karena berkat doa juga. Bukannya kita muja dia. Iya. Kan kalau kita kayak muja, berarti kita kayak meminta sama mereka. Ya kan? Betul. Sedangkan kita nggak minta, doain bantuin mami dong cari duit, bantuin mami dong buat dapet jodoh, enggak. Doain. Mereka kirim doa juga buat kita. Nah, lu kan udah sekitar 2018 3 tahun ya, berkecimpung dengan dunia seperti inilah. Pernah nggak ada sih orang yang teman dekat lu atau siapa gitu nanya-nanya buat dipakai buat pesugihan atau buat nyari duit banyak banget gitu. Sampai gue dibilang gila juga ada. Banyak banget. Buset. Itu biasanya berarti dia punya harapan dapat rezeki banyak gitu ya, kayak pesugihan gitu. Itu sih sebenarnya salah banget kalau untuk mereka mengharapkan itu. Iya. Karena kita kalau mau kaya ya harus kerja. Betul. Ya kan? Masa ngarapin boneka sih? Iya, betul. Oke, Ci. Nah, ini kalau misalnya namanya barang seperti ini kan pasti adalah momen-momen kita lupa atau salah treatment terus rusak atau gimana gitu. Itu gimana tuh, Ci? Ya dibawa ke salonnya biasanya, terus kita minta maaf dulu nih sama anaknya, rumahnya udah rusak gitu. Jadi gimana? Dia masih tetap stay, cuman kita pasti dia di luar dong, nggak di wadahnya, di luar. Dan kita bawa ke salonnya, ada. Itu bisa dipindahin, itu bisa nggak dipindahin ke? Bisa banget. Boneka yang baru gitu? Bisa dipindahkan, bisa. Mami Furi bisa. Makanya semua langsung aku serahkan ke boneka Furi Harun. Dari dia untuk pemindahan, misalnya nih dari kecil mau dipindahin ke gede, itu bisa. Nah ini ukuran ini menentukan nggak nih? Seberapa powernya dia? Kayak yang kecil, yang besar? Nggak juga berarti? Misalnya yang kecil powernya mau digedein juga bisa. Gitu. Iya. Nah ini seperti yang ada di depan kita ini kan offering atau sesajen lah. Bahasa orang gampang ini ya pahamnya ya. Biasanya lu, Ci, 1 bulan bisa ngabisin dana berapa? Buat seperti ini aja gitu? Buat offering mereka-mereka ini? Kalau dibilang buat ngabisin, itu gue nggak kayak orang-orang lainnya yang memang ada yang gencoran banget nih ngebeliin itu terus. Kalau gue sih nggak. Kalau gue ada rezeki, gue beliin. Kalau nggak usah. Gue bilang gue kirim doa aja. Dan kalau makan berat pun bareng sama gue. Makanya gue makan sebanyak apapun, kagak ada kenyangnya. Gitu. Berarti intinya komunikasi ya, sama pasangan. Benar, ya? Komunikasi batin. Iya. Komunikasi pasangan, kalau kita komunikasi baik, apapun pasti lancar aja gitu. Harus komunikasi yang baik, benar banget. Dia ini cuma butuh kasih sayang, karena dia itu meninggalnya pun ada yang kayak contohnya dia aborsi, segala macam pembunuhan dan lain-lain. Mereka berarti nggak ada kasih sayang dong. Kenapa mereka kita asuh? Ya mereka butuh kasih sayang kita sebagai orang tua. Iya. Kayak gitu. Nah boleh cerita sedikit nggak, Ci? Pandangan teman-teman lo atau orang-orang sekitar lo kepada lo semenjak lo merawat boneka-boneka ini. Boleh nggak cerita gitu kayak? Mereka sih sebenarnya agak takut kena imbasnya segala macam.
Cuman gue masa bodohin amat gitu, kayak tetangga gue lah, apalah gitu kan. Ya lu nggak mau tetangga sama gue ya monggo silakan gitu loh. Lu nggak mau temenan sama gue, semenjak gue ada anak-anak arwah gue nggak mau temenan sama gue ya silakan. Inilah kepercayaan gue gitu loh. Gue percaya mereka ini butuh kasih sayang. Gue asuh dan gue rawat seperti anak-anak manusia gue, dia juga butuh kasih sayang gue. Dan mereka untungnya berbaur sama anak-anak arwah gue. Dan mereka mendapatkan itu juga sama anak-anak manusia gue. Gitu. Kalau tanggapan keluarga pertama kali, lu ini apa tanggapan keluarga? Dan mereka mah seneng banget waktu datang. Nih kenalin, ini anak Cici, gue bilang gitu. Namanya siapa? Meling gitu. Oh ya udah langsung diperbutin. Nih kayak ini aja nih langsung diperbutin waktu datang. Tinggal sini aja ya. Mami Alsu gitu kan. Kayak gitu. Ya, berarti dari keluarga mah gak ada masalah ya? Nggak ada. Kalau dari... Karena keluarga gue sendiri ya latar belakangnya memang spiritual. Iya. Kecuali kalau memang nggak ada spiritualnya, nah itu dia. Dan perdebatan. Tadi lu sempat cerita kalau orang mau adopsi boneka arwah ini ya ada beberapa syarat lah, ibaratnya kayak harus ada izin dulu dari orang tua, dari keluarga, kayak gitu. Iya. Dan mereka masuk ke rumah kita pun pertama kali datang, biasanya kalau orang Buddha gitu ada yang namanya tuan kayak penjaga rumah. Nah kita juga harus minta izin dulu segala macam. Oke. Oke Ci, tadi kan sepanjang lu cerita, ini kan yang lu ceritain kebanyakan arwah anak kecil ya yang masuk ke dalam boneka-boneka ini. Ada nggak sih arwah-arwah yang ibaratnya kayak kuntilanak yang udah ratusan tahun atau makhluk-makhluk lain yang umurnya tua lah gitu, dimasukin ke boneka-boneka spirit ini gitu? Ada, ya kayak kakek, nenek, sepuh tuh, yang gue bilang tadi ada. Sosok kalau di Bali kita manggilnya Niang. Walaupun bonekanya segini, itu isinya udah ratusan tahun. Bonekanya segini, dia terbuat dari batu ya, keramik atau apa gitu. Itu udah ratusan tahun. Dan untuk yang ratusan tahun itu offeringnya sama atau beda? Ini kan anak-anak, ini susu nih. Iya, kalau yang tua-tua gitu. Kopi pahit sama rokok sama daun sirih. Nyirih juga berarti rokoknya ya? Rokok kretek. Rokok kretek? Iya. Dan kayak gua bilang tadi, kalau dia mau ngerokok di sini, ya dia ngerokok di situ kita bakarin. Tapi kalau dia mau sama kita sambil kita ngerokok, ya udah dia masuk ke kita ngerokok. Tapi nanti lu rokoknya nggak ada rasanya ya? Atau minum ada rasanya nggak? Nggak berasa, makanya gue bilang nggak berasa. Iya, karena diserap sama dia semua ya? Iya, contohnya Niki yang selalu lihat gue. Kalau lagi ngopi sama ngerokok, itu bukan lu Ci. Ini sini yang masuk nih, dia bilang gitu. Kadang-kadang dia yang juga masuk ke si Niki, ikut ngerokok. Kalau makanya kita selalu ada dua macam rokok, kretek sama filter kan. Nah itu kalau udah pas lagi kita ngerokok kretek, rokok-rokok orang tua lah biasa, udah langsung masuk. Iya. Dan ini mungkin pertanyaannya agak aneh ya. Ini kan biasanya boneka-boneka anak-anak ya yang dimasukin arwah ya. Buat para wibu nih ya. Wibu apa wibi? Wibu. Buat para wibu nih ya. Ini seksual bisa nggak sih dimasukin? Mungkin bisa kali ya kalau arwahnya yang aneh-aneh. Mungkin desahannya beda gitu bunyinya. Bisa jadi. Mungkin dulu waktu dia masih hidup kayak gimana gitu ya kan. Bonekanya bisa goyang berarti. Bisa digoyangin juga ya kan. Bisa goyangin enak. Iya. Tapi untuk saat ini belum ada yang kalau buat itu. Belum, dan gue juga nggak mau kali kalau misalnya ada gitu kan. Kasihan juga lah gitu. Lagi juga spirit juga bisa dia milih-milih bang. Berarti ada karakter boneka yang dia nggak mau masukin gitu? Boneka Jepang, lu tau nggak sih Jepang tuh identik dengan Yakuza. Iya. Nah itu ada boneka-boneka Jepang, tetapi yang memang gak yang kayak sex toy gitu. Ya sex doll gitu. Terus dan untuk kayak gini nih, apa ini kan kayak silikon. Dan ini bukan cuma silikon aja, ada yang dari porselen. Porselen itu keramik gitu ya? Iya. Gampang pecah dong ya? Nah makanya hati-hati, itu dulu gue ada tuh yang porselin. Gara-gara Niki tuh kesenggol jatuh dan dia untungnya nggak marah. Akhirnya dipindahin tuh arwahnya ke... Enggak, masih tetap di situ dan gue cuma minta maaf nanti ini dibenerin segala macam gitu. Kerusakannya nggak terlalu parah. Kalau yang parah banget ya kan arwahnya masih di luar gitu loh. Kalau yang tadi bilang sampai palanya putus, ya itu arwahnya keluar biasanya. Tapi cuman kalau kayak bopeng-bopeng itu masih stay di situ. Ini kan rumahnya dia. Dan satu ini
Pasti lu juga kaget dong. Satu dolls bisa nggak sih dimasukin beberapa roh? Iya, bisa nggak tuh? Bisa banget. Dulu gue punya temen, dia punya porselin, dimasukin ratusan spirit, pecah, nggak kuat. Mungkin kalau di silikon kuat, mungkin agak ngembung kali ya. Iya. Karena kan kayak masuk. Iya. Nah, ini gue agak penasaran juga nih, Ci. Kan ini kalau lu kan dengan sengaja boneka-boneka ini dimasukin roh ya. Ada nggak sih kadang-kadang orang-orang yang dia nggak tahu nih kalau dia punya boneka dan ternyata boneka itu ternyata ada isinya gitu. Itu bisa nggak sih? Maksudnya beneran ada arwah yang suka masuk ke dalam boneka gitu tanpa kita ritual? Tanpa kita masukin? Iya gitu. Gini, kayak lukisan, kayak patung, itu mereka bisa jadikan wadah. Walaupun tanpa ritual ya. Yeah. Kenapa ini kita ritualkan? Biar supaya mereka tuh jadi anak-anak baik. Contohnya kumantong, luktep. Itu di Thailand sendiri dimantrain. Anak-anak yang tadinya nakal dipakemin, didoakan supaya dimantrakan menjadi anak baik. Nanti diurus gitu loh. Nah seperti itu kenapa Mami Furi Harun juga seperti itu. Kayak membuat ritual segala macam untuk membuat mereka dari anak-anak yang gak baik jadi baik. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau mungkin ya ada boneka-boneka kalian nih, para teman-temannya Lentera Malam, di rumah ada boneka, lukisan atau patung-patung, itu mungkin bisa jadi ada isinya. Entah kuntilanak, entah genderuwo, entar pocong, kita nggak tahu. Lukisan pun aja bisa dimasukin kayak gini. Itu bisa. Iya. Berarti tanpa ritual pun emang makhluk-makhluk itu bisa nempatin dengan dia sendiri, semaunya sendiri untuk masuk ke benda-benda itu ya. Iya, lukisan pun juga bisa. Benda kayak ini apa sih namanya? Lampu minyak. Bisa masuk juga. Bisa. Pokoknya sebagai wadah yang memang dia mau. Gitu. Iya. Kayak Aladin dong ya. Bisa. Jin Aladin. Pokoknya bisa semua tempat pun kayak gini, batu cincin. Oh iya, batu cincin. Punya kodam kan? Iya. Tahu kodam kan? Iya, kayak batu cincin, batu akik. Itu aja bisa kayak gelang gini. Ini gue juga bikin. Gue juga pengrajin. Itu ada isinya nggak tuh? Iya, untuk netralin gue. Biasa untuk kayak ngeredam emosi segala macam. Gue juga biasa emang ini. Jualin juga kayak gitu. Oke. Nanti mampir aja ke Instagramnya sih. Ya boleh lah. CRT lah. Boleh kalau mau mampir. Kalau nggak mau mampir ya mampir aja. Oke Ci, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Ya. Lu sadar betul kan kalau ini ya cuma sekedar boneka aja Ci? Sadar. Gue sadar banget dia ini boneka. Tetapi hanya casingnya ya. Casingnya boneka. Tapi kalau mata orang awam yang lihat memang dia boneka. Tapi mata gue, para spiritual dan juga indigo lainnya, itu ada isinya. Anak-anak. Dan ini anak gue. Teman-teman gue, anak gue, teman-teman anak-anak gue yang di rumah yang human. Anak-anaknya juga anak-anak orang tua gue. Diasuh bareng. Lu tau gak cerita anak Ambar? Belum. Anak Ambar itu dulu gak punya wadah. Cuman dikasih rumah-rumahan. Dikasih tempat tidur. Nah, sekarang kayak modelannya anak Ambar tapi ditaruh wadah. Kayak gini. Jadi gue bisa lihat bentuknya seperti ini. Walaupun isinya beda mukanya, face-nya atau apapun itu. Jadi gue bisa lihat ini, kayak gue bisa ajak ngobrol Jessie, gue bisa ajak ngobrol Luna. Kan kalau misalnya anak Ambar nggak ada wujudnya, jadi bingung dong orang ngelihatnya juga. Itu lebih kayak crazy banget kan. Nah kalau kayak gini ya lu mau bilang gue crazy udah bodo amat. Yang penting ini ada bentuknya gitu loh, ada sosoknya. Oke. Dan sisi positifnya selama lu ngerawat ini apa sih? Ya gue lebih tenang aja, lebih tenang. Anak-anak gue juga ada teman mainnya gitu kan. Sekarang kan lagi maraknya banget nih penculikan segala macem. Ya kan, anak-anak jadi gue bisa di dalam rumah aja, nonton sambil main sama dia, belajar bareng sama dia. Kayak gitu. Oke, itu tadi sesi gue ngobrol-ngobrol bareng sama CRT tentang spirit doll yang dia punyai. Dan buat kalian, kalau nanti pengen berniat nih untuk merawat juga spirit doll, sekali lagi Ci, kasih tahu ke penonton, itu kemana nih? Ke Instagramnya boneka Furi Harun. Atau enggak langsung DM Furi Harun. Itu udah langsung dijawab kok.
Oke. Ada jam-jam tertentunya, biasa jam orang kerja. Oke. Gitu. Dan siapin budget karena harganya juga lumayan. Fantastis. Fantastis. Tadi gua kalau tadi ada yang ke-skip ini harganya sekitar 1,5 juta. Iya, untuk itu yang paling kecil. rendah ya. Paling rendah. Mungkin ada lagi sekitar 700 dan gue nggak tahu itu dosnya mana. Kalau harga yang rendah itu biasa powernya juga nggak terlalu bagus gitu. Bagus, cuman nggak terlalu gimana sih, kayak ada yang ori, ada yang KW, ada yang apalah, pokoknya tingkat-tingkatannya gitu. Iya. Dan tadi di sini juga tadi si CRT datangnya nggak sendirian, dia bareng sama anak-anak Serem Anjir ya. Iya. Itu Serem Anjir tuh lu timnya atau gimana sih? Dulu gue timnya di Serem Anjir, cuman gue vakum terus akhirnya gue solo dah. Kayak gitu. Tapi konten-konten lu masih ada di tempat channelnya si Serem Anjir? Ada beberapa juga gue ada bawa boneka arwah gue juga, itu si Isabel, Kemeling. Untuk ekspor? Iya, beli Agus juga. Dan si Niki itu paling benci kalau gue bawa beli Agus. Karena gue di situ kan medium seat bagiannya. Dia emosi kalau gue bawa beli Agus. Jadi gue disuruh pinggirin dulu. Kalau ada beli Agus, dia selalu backup gue. Beli Agus tuh berubah jadi sosok gede. Oke. Jadi gue nggak boleh kesurupan. Niki ini salah satu tim dari Serem Anjir ya? Oke. Yang punya Serem Anjir. Iya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja mampir ke YouTube channelnya Serem Anjir ya. Iya. Nanti linknya gue taruh deskripsi juga. Yaudah, gue rasa malam ini cukup. Thank you banget CRT udah share cerita di Lentera Malam, dan semoga lu dapet lah sisi positif yang berlimpah atau rezeki banyak buat ngerawat mereka ini. Amin. Sampai ke depannya. Iya, siapa tahu Bang Adit juga mau ikutan. Jadi gini, sorry Bang, gue juga mau mesen sama yang nanti bakalan calon-calon yang mau ngadopsi boneka arwah. Jangan berpikirnya nanti lu udah ngadopsi, nanti gua ngadopsi bisa kaya nih. Gua ngadopsi gua bisa punya pasangan. Gua ngadopsi bisa rumah tangga gua seperti ini. Itu jangan banget. Intinya kita mau ngadopsi, kita bener-bener mau ngerawat dia. Kalau lu emang nggak mampu buat ngasuh manusia, bayi di panti asuhan atau apapun itu, kalau lu nggak berani, lu nggak yakin, ya udah. Kalau lu mau rawat boneka arwah, monggo, nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Dan untuk ngerawat boneka arwah sendiri pun budgetnya nggak kecil. Iya. Lu kalau misalnya lu demen, lu lihat baju kayak anak kecil gimana sih, pasti mau dibeliin. Iya. Karena di Instagram, di toko-toko online, ini baju-baju mereka pun juga dijualin. Iya. Kayak Karena gitu. ini bener-bener kayak anak-anak newborn nih, baru lahir biasanya. Bener banget. Nah, selain pesan-pesan lu yang tadi barusan lu sampein, lu ada yang mau lu sampein lagi nggak ke penonton-penonton Lentera Malam nih? Udah sih, kalau mau adopsi, ya pikir-pikir dulu aja itu dong. Siapkan Karena segala sesuatunya ya. Selain budget, terus keyakinan lo, jangan lu udah adopsi awalnya, lucu-lucuan, pengen naikin konten lo segala macem, tiba-tiba udah turun ratingnya, lu tinggalin. Banyak lagi ini gitu ya. Ini arwah loh. Iya. Ibaratnya mereka yang sudah pernah hidup. Walaupun di dalam perut ya. Kan kalau misalnya yang aborsi itu berarti udah hidup dong di dalam perut. Iya. Iya kan? Gue baru ngeh tuh tadi apa? Ambar tadi apa? Bayi ambar, anak ambar. Anak ambar yang kayak dipelihara itu, yang kayak dibikinin rumah-rumahan gitu ya. Terus kasih Sebenarnya sajian ya. Sebenarnya ini anak ambar. Iya. Ini bahasanya anak Tapi ambar. Tapi ada medianya buat nyimpennya ya. Oke. Udah, pokoknya kalau buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih jauh lagi tentang Spirit Doll, bisa mampir ke Instagramnya CRT juga, apa namanya Ci? cc.rt2992. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan gue rasa video malam ini cukup. Gue Adit dari Lentera Malam dan CRT. Izin pamit. Bye.